Sosok Jayadi Jaya kini terus menuai sorotan usai kisahnya diduga dikhianati rekan sendiri saat membangun bisnis mie Indomie viral. Bahkan tak hanya sosoknya yang membuat warganet penasaran, tak sedikit warganet yang juga merasa tersentuh dengan perjuangan Jayadi Jaya dalam memperjuangkan haknya terdahulu. Meski namanya kini viral, namun belum banyak informasi terkait sosok Jayadi Jaya. Dikutip dari gagafood.co.id, Jayadi Jaya tertulis dalam jajaran direksi PT Jakarana Tama sebagai komisaris. Jayadi Jaya memiliki nama asli Jaya Chow Ming Hua dan lahir pada tahun 1941. Ternyata sebelum berbisnis di dunia industri mie, ia juga sempat mendirikan firma yang bergerak di bidang penyaluran barang bernama FA Jangkar Jati bersama rekannya. Baru setelah itu ia merintis karirnya di perindustrian mie hingga saat ini. Motivasinya mendirikan perusahaan makanan karena ia ingin menghasilkan produk makanan pokok yang terjangkau dan memiliki nutrisi dan rasa yang tepat. Perusahaannya ini telah berdiri selama 30 tahun hingga saat ini. Jayadi Jaya bersama perusahaan Jakarana Tama telah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan. Pada 2012, PT Jakarana Tama berhasil mendapatkan piagam penghargaan sebagai Top Produk 2012 pada Indonesian Business Award and Top Produk 2012. Selain itu, perusahaan mie kakak ini juga mendapat gelar Super Brand tahun 2013 dan menjadi produk makanan kemasan terbaik untuk pria dan wanita tahun 2013 menurut Men's Health dan Women's Health Indonesia. Sementara itu, karir Jayadi Jaya sebagai wira swasta dimulai pada tahun 1959. Hingga pada 1964 ia mendirikan perusahaan firma Jangkar Jati bersama teman-temannya. Selanjutnya, Jangkar Jati akan berubah nama menjadi PT Wicaksana Overseas International Tbk, salah satu distributor produk-produk consumer goods terbesar di Indonesia. Pada April 1970, sebagai anak usaha dari Jangkar Jati, Jayadi mendirikan PT Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd. dan memperkenalkan ke publik merek baru Indomie, gabungan dari kata Indonesia dan mie pada tahun 1972. Indomie merupakan produk mie instan kedua yang muncul di Indonesia setelah Super Mie yang dirintis oleh Syarif Adil Sagala dan Eka Wijaya Mois. Pada tahun 1982, barulah kerajaan bisnis Salim Group memasuki bisnis mie instan dengan memperkenalkan merek lain bernama Sarimi. Awalnya, mengingat pada saat itu posisi Salim yang kuat, bahkan memonopoli perdagangan terigu dengan Bogasari, Salim menginginkan merek Indomie yang populer itu agar berpindah kepadanya. Diharapkan jika Indomie mau bekerja sama dengan Sarimi, maka Salim Group tidak perlu merugi. Namun Jayadi menolak keinginan itu. Respon Salim adalah membesarkan produk Sariminya dengan agresif, dengan banyak iklan dan promosi sehingga bisa meraih pasar 40% dalam waktu cepat. Melihat keperkasaan Salim Group itu, Jayadi pun melunak dengan tawaran baru dari Salim. Pada 1984, keduanya sepakat untuk membentuk perusahaan patungan bernama PT Indofood Internal Corporation. Di sini, Jayadi dan rekan-rekannya mendapat 57,5% dan Salim 42,5%. Lalu, pada 30 Agustus 1986, saham PT Sanmaru yang memproduksi Indomie diambil alih oleh PT Indofood Internal, serta selanjutnya juga diakuisisi PT Super Mie Indonesia dari pemegang saham lain. Entah bagaimana kemudian saham Jayadi dan rekan-rekan di PT Indofood Internal seluruhnya menjadi kekuasaan Salim. Menurut Antoni Salim, saham itu bisa menjadi milik mereka karena Jayadi dan rekan-rekan sibuk berkonflik sehingga Salim dapat mencari untung di saat itu. Selain itu, pada 1993, Salim memutuskan tidak lagi memakai perusahaan Jayadi, PT Wicaksana sebagai distributor, melainkan kini memakai anak usahanya bernama Indomarko Adiprima. Pasca 1992, Jayadi sudah tidak lagi memiliki saham di pabrik Indomie setelah melepas saham miliknya yang tersisa ke Salim. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!